yang dibawakan oleh tim RRQ. Jadi kita bakal melihat untuk map ketiga yang akan menentukan nasib dari Rex Regum Keon. Apakah mereka akan melanjutkan perjalanan mereka di lower bracket atau Genji yang akan menuju ke babak berikutnya. Silakan Rere dan juga Faiz. Oke, RRQ start sebagai defender. Ini menurut gua good start banget. Karena kita tahu map Ascent mungkin yang katanya ya Defender kadang sided. orang bilang bukan attacker defender, tapi kalau menurut gua sendiri, kalau berkaca banyaknya match, harusnya defender itu lebih diuntungkan dibandingkan attacker. Tapi sekali lagi ingat, ini adalah VCT di tier 1. Kadang tidak ada map attacker maupun defender. Jadi kita lihat saja setup yang dilakukan oleh para pemain dari Genji. Mulai melakukan atau mengambil alih. Drone sudah mendapatkan informasi mungkin dan itu dia paranoia. Langsung mengusir seorang EJ, tidak bisa berkutik. EJ pun harus tumbang dan ada satu backup. Reconnya pun on point. Flip Ceder melakukan follow up. Dan sekarang Flip Ceder bersebelahan dan 2GE sudah melihat 1, 2, 3 pemain terkena ding. 2GE pun nampaknya Flip Ceder yang akan tumbang. Sekarang Xfero lah yang harus tumbang karena nangkling di box pun akan tumbang. 2GE bisa mendapatkan Meteor. 1 melawan 3, kesempatannya kecil banget untuk 2GE bisa memenangkan round ini. Smoke dibuka tapi akan di-delete di tangan Sylvan. 1 untuk Genji. Tadi ada smoke interesting ya dari 2GE. Dia nge-smoke agak ke depan dari spawn sebelah switch. Gue masih penasaran itu smoke buat apa. Mungkin buat ngasih EJ cover gak sih? Kayak habis dia di Bradet, habis di market dia bisa ngedash smoke itu. Tapi gue gak tau either itu salah atau yang mengarah smoke. Dan sangat baik dari para pemain Gen G. Pistol secure. Sekarang mereka bisa upgrade arsenal. Recon dekat ke arah mid, nge-clear dulu area tersebut, namun B main yang akan di-push oleh para pemain RRQ. Sekarang Sylvan jiggle pick dulu. Oh, pop flash masuk. Memberikan satu buah service menuju ke arah EJ, namun Sylvan sabar, benar-benar sabar melihat sekelibat adanya EJ dash out dia. Orang kedua pun sudah ke spot, yaitu 2GE. Dan Meteor berhasil men-take down Elmimor. Xfero, trigger disiplin, gak dicek sama sekali dia. Xfero, this is gonna be so huge for him. Mendapatkan kill ke arah King. Dan Bulldog ya bakal di-pick up. Sementara itu EJ sendiri mencoba untuk menahan Sylvan, namun masih bisa di-trade oleh Flip Ceder. 3 melawan 3 dengan Xfero yang berhasil untuk mengambil Bulldog, menunggu teman-temannya masuk. Sekarang 0 point dekat. Meteor terkena suppress. Dengan Phantom dia berdiri tegak, bertengger di dekat stair. Reconnya connect. Shock Dart dikeluarkan. Gatep berhasil menggocek Shock Dart tersebut. Pop flash masuk yang kedua untuk ke arah lane. Xfero mendekat. Lihat Meteor. With the shot. TS follow up. Dan Gatep juga akan mengubur pemain RRQ secara dalam. Ya. 2-0 untuk Genji. Ini crossfire-nya bagus banget yang dilakukan oleh para pemain dari tim Genji. Tenang banget tapi paranoianya tadi on point. Namun Xfero pun kena efek dari paranoia tersebut. Jadi tidak bisa melakukan follow up. Sangat disayangkan sekali. Dan memang ini hanyalah equal round semata untuk tim RRQ. Mereka bisa mendapatkan 2 kill. Ya udah lumayan banget. Dan sekarang waktunya untuk melakukan buy. Ada setup flash dikeluarkan, namun itu hanyalah kontrol aiming semata. Dikeluarkan banyak sekali utility dari tim RRQ. 2GE bisa mendapatkan Meteor. Tidak ada entry, tidak ada duelist dari tim Genji. Sekarang B-main akan diambil, lebih tepatnya dicari informasinya. Ada King dan sepertinya sudah diketahui juga Elmimor. Langsung bisa melakukan hit. Mungkin tidak mengenai 1 hit pun lebih tepatnya. Flip Ceder, flash dibuka. Dan satu pemain, oh my god, Flip Ceder harus tumbang. Ada satu arsenal yang jatuh. Ini adalah space yang besar sekali untuk tim dari Genji. 2 pemain di arah side. Sudah hit 2GE pun akan bertahan lebih lama. Dan itu dia, mara bahaya pun terjadi. Sekarang 2 pemain tersisa RRQ akan melakukan retake seperti apa, dan Xfero pun harus tumbang.
Tersisa Elmimor, Shockdart nyaris saja connect. Namun ini dia hal yang tidak diinginkan. Bonus round pun didapatkan oleh tim Genji. Tentunya ini ini bencana teman-teman. Bahaya. Waduh. Three. Ini bencana. Nice. Ya masih 3-0 jadi masih ada kesempatan lah. Buat Araki ngejar. Masalahnya momentum akan terus mulai terbangun. 성신형. Jadi para pemain Genji pun terlihat begitu tajam. 진짜 잘했어. 존나 잘했다. Dan sekarang mereka akan terpaksa untuk Iko lagi. Triple Stinger dan 2 pistol. Flash dekat. Tapi one way smoke tersebut tidak akan menjadi masalah bagi Genji. Beradu 0 point. Dan mereka akan memilih untuk mundur. Tuhan melihat Elmimor. Dan langsung di respect. Berapa saja Elmimor dengan Sheriff tersebut. Xpero lagi-lagi menjadi Algojo di area B main. Bermain dengan posisi yang manis. Namun apakah bisa di-expect ternyata akan di drone. Nge-spray dapetin 1. Itu lebih dari cukup. Namun B-side-nya akan langsung di-hit. Penuh dengan pemain Genji. Flip Sedara mendapatkan King. Nembusin smoke. Sylvan. Kill. Dibalas dengan Meteor. Kill feed terus berjatuhan. 2 lawan 2. Meteor. Kuat kill. Dengan movement yang begitu apik. 4-0 Genji. Namun itu adalah round Iko yang gak terlalu buruk. Ya. Sayang sekali terasa sangat tawar ya. Karena ekonomi dari Genji sudah terbangun dengan solid. Ya. Nice pop-up flash juga dari Flip Jeder. Memang bisa mendapatkan 1 kill, tapi ini dia Meteor dengan outplay yang ia lakukan. Kuat kill bisa ia dapatkan juga. Man, ini gila banget. Meteor kalau udah nyala, Meteor Garden aja kalah coy. Wih, Sekarang EJ pun menggunakan operator. Dan Meteor pun updraft coba untuk cari informasi. Ini udah gila banget. Lu bisa lihat bagaimana percaya dirinya para pemain dari tim Genji. Jadi RRQ harus mulai waspada. Pertahanannya mulai rapuh. Namun memang di match terakhir RRQ di map Essen sempat tertinggal dulu. Dan bisa melakukan comebacknya secara perlahan. Namun ini adalah round yang penting. Ini adalah round yang wajib menurut gue untuk RRQ bisa dapetin momentum. Dan sekarang sudah ada 1 pemain yang terusir karena ada flash. Dibuat bingung. Pemain dari tim RRQ harus menguatkan side yang mana. Karena side up tadi sudah ada flash. Side B-nya pun mungkin tadi sudah dibuka 1 buah drone masih aman ternyata. Jadi side B-nya belum dieksekusi secara matang oleh para pemain Genji. Dan ini dia side A yang akan dituju. Mulai bergerak. Pemain-pemain dari tim Genji. Flash pun dibuka atau lebih tepatnya itu dia smoke dan ternyata 1 pemain terbakar dengan fragment akan dihit tipis banget dan langsung tumbang di tangan Goddead. Dan sekarang operator dari seorang EJ pun tidak bisa mendapatkan kill. Sylvan pun berhasil mendapatkan kill. King double kill. Flip Jeder tersisa. Ini bahaya. 1 lawan 5. King sudah mengetahui keberadaan dari seorang Flip Jeder. Flip Jeder akan tumbang dan flawless untuk tim Genji. Saha Sylvia euy. Saha Rek. Ya nggak apa-apa. Karena temponya cepet ya Rek, jadi ke bawah juga kan. Tapi timeout dari RRQ langsung di call. 또 나오는 거 보고 있어. King 승원아. jadi anti tanker 오빠 안 먹었지, 내 오빠. kayak gini Rek. Ini nggak menjadi kabar baik sih 나이스. bagi RRQ. Tapi kita berharap dengan timeout ini mereka bisa memperlambat progres dan discuss beberapa hal. Karena mini games dari RRQ terkesan sangat simpel dan bisa di counter dengan sangat baik oleh para pemain Genji. Masalahnya seperti yang tadi kita bahas, Rek. Ascent jauh lebih menguntungkan para defender, lebih gampang untuk manuver di dalam side, delay-nya lebih enak juga meskipun ini mirror pick.
Tapi lagi-lagi Genji memaksimalkan attack side mereka dengan begitu baik. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh para pemain RRQ setelah time out call ini? Tentunya mereka butuh satu macam penyelamatan. Masih ada para fans dari RRQ yang percaya bahwa mereka bisa menuju ke Los Angeles. Ini adalah map decider. Kalah di sini basically RRQ season mereka udah berakhir. Ya. Jadi sangat penting Rek untuk mereka bisa menangin round demi roundnya. Oke. Dua ultimate dipunyai oleh tim RRQ. Tapi 5-0 bukanlah angka yang diinginkan oleh mereka. Bagi tim RRQ lebih tepatnya. Dan sekarang kontrol sudah mulai dilakukan one way smoke. Agar tidak ada yang nakal dari para pemain Genji untuk asal-asalan melakukan swing. Tambel lagi one way-nya. Jadi nggak bisa nih pemain-pemain dari tim Genji untuk mengambil alih aim. Tapi waktu terus berjalan setelah mereka melakukan setup ke arah side B. Namun itu hanya gertakan sambal semata. Karena Genji akan melakukan hit ke arah side A lagi. Dan lagi paranoia. Kamehameha siap dikeluarkan, ternyata di swing dulu. Dan itu dia, ada antisipasi. King bisa mendapatkan 2G tanpa adanya trade. Dan sekarang lockdown akan mengusir pemain yang ada. EJ bisa mendapatkan kill. Dan ternyata kita lihat sekarang ada delay dengan satu buah recon juga. Namun para pemain RRQ sudah siap di posisinya. Cut noise dilakukan seolah-olah mereka akan melakukan rotasi. Tapi itu dia, setup mulai dilakukan juga. Flash dibalas flash. Ada drone juga, ada recon, ada flash juga. Bingung, crosshair placement dari tim RRQ benar-benar dirusak. Dan itu dia, timing berkata lain. King bersama dengan kawan-kawan lain bisa untuk meluluh lantahkan seluruh pemain dari tim RRQ. Dengan utility yang sangat on point, recon, flash. Dan membuat para pemain dari tim RRQ kacau di side A. 6-0 Rek. Ini kayaknya hari ini di match kedua kita one sided semua ya. First map, second map, sekarang first map. Good recap dari para pemain Genji. Yang sangat intact. 잘했다 잘했다. Begitu dekat mereka dan begitu rapat mereka main. Sekarang RRQ. Psycho Cycle. Tiada henti. Langsung dekati Meteor. Sing. Mimor mati. Tangan Meteor. Smoke dikeluarkan Xfero bermain dengan angle yang sangat cheeky. Terusnya dicek tapi dia akan ngedash karena switch Xfero terlihat. Dan langsung berhasil untuk counter. Meteor yang tadi ngedash. Flip Cedar. One tap-nya connect. Bahkan yang kedua EJ pun masuk dengan satu Flame Storm-nya. Flash dan Flip Cedar triple kill. Dari Sheriff berbuah menjadi round pertama yang sangat dibutuhkan oleh para pemain RRQ. RRQ menyelamatkan fans MU mulai. Jadi nggak ada 7-0 teman-teman, 6-1. Udah basi Bang Rere, udah basi. Iya, oke maaf teman-teman. Dan sekarang kita melihat satu momentum yang didapatkan oleh tim RRQ berkat headshot yang didapatkan oleh Flip Saida. Dan sekarang satu setup mulai dilakukan, mini games diperlihatkan, ada flash dan juga follow up dari Meteor. Tentunya EJ akan bermain gila. Dengan adanya contact play dilakukan, namun masih ada backup juga. Dan ini dia swing kelihatan itu dia. Dan ternyata King akan bisa mendapatkan kill. Oh my god. Solo kill diamankan. Tentunya Xfero akan bisa menumbangkan King. Informasi sudah masuk bahwa King adalah sang flank. Ini dia. Mulai bergerak para pemain dari tim Genji. Seharusnya drone akan di follow up, namun terlalu kuat. Pemain dari tim RRQ menjaga side A. Itu sangat luar biasa. Recon follow up. Dan itu dia. Fragment pun bisa mendapatkan 2GE. Tidak berkutik. Shock dart on point. Dan itu dia, ada shock dart balasan. Hunter Fury pun akan menggagalkan planting. Tapi planting masih ada tempat lain. Jadi Hunter Fury pun tak berasa apapun.
Namun Flip Ceder pun akan hanya bisa mendapatkan kill saja. Antisipasi yang baik dari tim Genji. Dan sekarang Xvero melihat satu pergerakan, nggak bisa di wallbang. Dan Xvero sudah mendengar suara dash. Dan ini dia crossfire dibentuk, Xvero pun dipaksa untuk melakukan clutch. Dengan 1 melawan 2, ini sudah menjadi hal yang sulit. Recon dikeluarkan, dihancurkan secara cepat. Wallbang tidak mendapatkan apapun. Dan ternyata Xvero akan mati dengan gaya. Sembari loncat, hilang di tangan Gadet. Angka kembali bertambah untuk tim Genji. Oh. Genji mulai solid mereka 7-1. Seakan-akan kita bisa melupakan performa mereka tadi di Lotus. 뺑하나 넘게. Yes, punya Hunter's Fury untuk round ini, tapi round yang cukup back and forth. EJ lagi-lagi mati. Tangan King 나 이거 커드 낙하 내가 볼게. Meteor 롤 expect 커드 낙하 볼게. ya terhadap flank dari Flip Ceder. Jadi red tracknya masuk dengan begitu cepat. 그거야. Dan sekarang Helmimor punya lockdown. Langsung terkena satu buah 0 point. Suppress, namun Molly yang sangat early bisa nge-counter hal tersebut. Flip Ceder terspot oleh drone dan juga turret. Mengungsi dia. DJ sudah dengan pusaka saktinya, yaitu satu operator shock dart untuk mencoba menghancurkan area fridge, namun tidak ada efikasi dari shock dart tersebut. Jump pick dari King berusaha untuk mencolok dulu side-nya. Di poke terlebih dahulu. Flip Ceder berhasil memasukkan turret. Meteor sudah berada di mulut dari B-side. Xvero harusnya menyimpan Recon untuk contact play. Tapi pop flash bersama dengan smoke. Recon yang sempurna. Dan Meteor pun terekspos. Tewas sudah dia. Namun Genji akan tetap berusaha masuk ke dalam side. Sementara TS masih nempel 30 seconds dengan area left. switch-nya. DJ mengaktifkan dash. Sylvan akan berusaha untuk nge-pick. Untungnya tidak. Dan mengurungkan niatnya. Smoke spawn terlebih dahulu terkena timing. TS dapetin Xvero. 2GE akan dites bersama dengan Helmimor. 2GE 10 seconds left. akan mendapatkan triple kill bahkan yang keempat. 2GE menjadi 4GE. 4 kill didapatkan. Dan 7-2 RRQ akhirnya mendapatkan satu angka lagi. Yap, itu dia opening kill yang They gotta go B. baik. They gotta Lu nggak dapat entry, lu nggak dapat in space. Side. 10 seconds left. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ, mengandalkan kill penting. Setelah Meteor tumbang, para pemain dari tim Genji pun langsung stuck. Nggak bisa ngapa-ngapain. Di-delete satu demi satu di arah side B. 0 point akan dikeluarkan untuk mengecek bersih area Imin. Mengingat mungkin akan ada satu buah push. Tapi sekarang push di sisi yang berbeda. Yaitu mid yang mulai di-push. Terdengar suara orb. Diambil. Dan tidak ada Hunter's Fury. Tapi Helmimor siap dengan satu buah lockdown balasan. Oh no, itu dia. Helmimor akan bermain gila di arah pojokan sana. Oh my god, Helmimor. Lockdownnya belum sempat benar-benar mengunci rapat. Tapi ia coba untuk mengambil timing. 1 tukar 1. Masih ada kesempatan, namun lockdown yang tidak ada sekarang dari tim RRQ membuat para pemain RRQ akan harus lebih waspada lagi, harus lebih tryhard lagi. 2 melawan 4 sekarang. Kesempatan Sylvan pun sudah tertag sampai bahkan 4 kill didapatkan oleh EJ. 1 lawan 3 sekarang EJ ingin mendapatkan lebih. 5 HP pun harus hilang di tangan Xvero. Angka ketiga pun diamankan oleh tim RRQ. Mereka akan secure operatornya dan memberikan kembali pada EJ. Itu terlalu tergesa-gesa tadi dari Helmimor. Belum matang lockdownnya, namun dia kayak mau mainin timing deh. Jadi unlucky banget untuk Helmimor. Give me your. Nah, Ya. execute menuju ke arah A side. Untungnya berhasil digagalkan Let's focus on this, the oleh first. para pemain RRQ. Dan tadi kita lihat Genji Give me. call timeout Let's go guys.
3-7 ini dia swing momentum yang possibly bisa terjadi di sisi para pemain RRQ. Best case scenario 48 seperti yang mereka hadapi di Haven tadi. 48 akan menjadi comfort moment. Namun lagi-lagi Ascent menjadi salah satu map yang memang sangat sedikit menguntungkan para defender. Gen.G berhasil memaksimalkan attacker set mereka dengan begitu baik. King, Meteor sama-sama 12 kill. Selalu mendapatkan timing dan juga momentum untuk bisa nge-cut off player-player RRQ yang dari tadi memang bermain sedikit nakal. B-main selalu berhasil mereka menangkan dengan simply harus satu pemain. Jadi akan terkesan cukup sulit untuk mengejar, namun everything is possible. Gen.G sekarang yang memiliki kendali atas gamenya. Sepertinya ini akan menjadi execute vision strikers ala DRX. Styles akan coba untuk di-hit. Flipsider dan EJ langsung pop flash dash in, pop smoke untuk mencoba anti-flash. EJ harus tumpang di tangan TS. Sayang sekali execute-nya gagal. Dan drone ini harus yang reveal posisi dari Flipsider. Meteor low HP. Dan melakukan pick. Itu masih selamat. Miss the shot. Smoke yang cukup dalam dari 2GE. Sementara Goddead berada di top mid. Dan lambat-lambat mereka menurunkan tempo. Sylvan sudah berhasil untuk memberikan progres di A side. Setidaknya bertengger di depan A main. Sebagai alternatif rotasi lain, Flipsider sekarang geser dia ke A main. Tembakan operator masuk. Flipsider gak expect ada Sylvan di arah Wine. Dan A side-nya sudah terbuka. Recon masuk, Xvero bersiap untuk menyampahin Recon ini. Benar saja Sylvan tumbang di tangan 30 Xvero. seconds left. Good recon, tapi lockdown ini akan memancing para pemain Gen.G untuk lari tunggang langgang menuju ke arah B-side. B-side-nya kosong melompong. Berusaha untuk ditangkap oleh Xvero. TS yang menang duelnya. Xvero tumbang. 2GE good swing. 10 seconds 10 left. detik waktu yang tersisa. Namun Spike berhasil mendapatkan jalan menuju ke dalam side. Retake Spike situation planted. untuk RRQ. 2 melawan 3. Ada 0 point yang nge-suppress tidak kayak Meteor. Atau lebih tepatnya tidak akan nge-suppress para pemain RRQ. Turret diletakkan sebagai anti-push menuju City sepertinya. Uji coba untuk wallbang terlebih dahulu. Goddead standby dengan crosshair-nya begitu tajam dia. Crosshair placement yang sangat ciamik. Dan begitu pula King mendapatkan angka yang ke-8 bagi Gen.G. Last round in the half. Wow. Dibuat rotasinya hancur coy RRQ. Mereka termakan oleh banyaknya setup yang dilakukan oleh para pemain dari tim Gen.G ke arah side A. Tapi setelah itu ada King yang bisa dapatin space besar ke arah side B yang memang udah ditinggalin kosong melompong karena mengingat ada lockdown di arah side A. Kayak informasinya ini bakalan mahal banget. Jadi Gen.G langsung tahu, wah ini yang biasanya jaga B. Atau mungkin kayak Killjoy-nya udah di sekitar side A, udah commit lockdown. Otomatis kayak banyak banget pemain yang siap di sekitar short. Tapi nyatanya lockdown tersebut terasa hambar. Oh no, Sylvan! EJ pun tidak akan menyangka akan ada Sylvan yang bermain gila. Tidak terdengar step karena memang bener-bener gak ada suaranya coy. Sekarang Gen.G mempunyai kesempatan untuk menambah poin. Namun satu one way, 2GE melihat keberadaan dari satu pemain. Shockdot pun langsung dikeluarkan. King pun diuji sekarang. Turret coba untuk di switch and bait. Recon dikeluarkan, coba untuk dikejar sekarang. Tapi King bertahan. King akan bisa mendapatkan kill dan meminta bantuan kepada Meteor. 2 melawan 5. Hunter Shiri pun ready. Side B akan dihajar. Flipsider pun tersisa seorang diri. Sudah diketahui posisinya. 2GE pun yang sudah diketahui di arah short.
untuk informasi terakhir dan langsung tumbang di tangan TS 93. Switching Sayang sides. sekali. Bentar kita lihat juga backupnya bagus banget sih. Dari pemain-pemain Genji ya. Tadi kita lihat Xpero dan Elmimor berusaha untuk mengejar. 잡아준대 잡아준대. Namun backup call yang begitu baik dan juga pemain tersebut bisa survive selama mungkin. Jadi body system yang begitu solid dan intact di para pemain-pemain Genji. RRQ 93. Ini bukanlah situasi yang mereka ingin berada. Karena basically 4 round lagi maka Genji akan menuju ke babak power bracket final. Menara RRQ, mereka butuh satu keajaiban untuk kembali ke dalam permainan ini. Karena dari tadi mereka berhasil untuk digempur habis-habisan oleh Genji. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka akan bisa memaksimalkan attacker side? Genji kita lihat, defender side mereka selalu agresif, mengambil space. Gue berharap apa yang kita lihat di Haven tidak akan terulang lagi di Ascent. Karena dari tadi di Haven, RRQ nggak dikasih space, nggak dikasih tempat, nggak dikasih ruang untuk bernafas oleh Genji. Karena Genji emang gemar banget untuk ambil space tersebut. Jadi gue berharap RRQ bisa nge-counter hal tersebut di attacker side mereka. Yes, tentunya 93. Lagi-lagi gue sering banget pistol round adalah hal ataupun round yang penting. Ketika lu tertinggal bahkan 6 poin game di map kita yang ketiga. Jadi dipastikan sekarang RRQ benar-benar harus bisa mendapatkan pistol round apabila ingin memperkecil gap point di map Ascent ini. Dan halftime sudah selesai. Tentunya sebentar lagi kita akan memulai kembali match yang begitu sangat menegangkan. Genji leading 6 angka. Dengan scoreline 9-3 membuat mereka lebih percaya diri menurut gua. Namun sekarang Recon dihancurkan. Nampaknya sudah diketahui bagaimana gaya permainan dari tim RRQ. Meteor dipercayakan untuk melakukan kontes. Smoke dibuka juga. Dan side A yang akan menjadi tujuan. Pemain dari tim RRQ sudah melakukan entry. Ada 1 nano. Drone pun langsung coba untuk cari informasi. Tidak ada siapapun di arah side A. Jadi EJ leluasa untuk melakukan entry. Shock dart dikeluarkan untuk mendelay planting. Namun pintu udah hancur. Ini akan menjadi bahaya. Para pemain dari tim RRQ sepertinya akan coba untuk melakukan kontes. Dan itu dia flash. Ada fragment juga. Flip Ceder pun bisa mendapatkan kill bersama dengan Elmimor. Namun sekarang Elmimor double kill, triple kill by Goddead. Hanya misalkan Xpero. Oh no, posisi Xpero masih di tangan. Xpero bisa memenangkan fight-nya. Namun sekarang Recon ready. Goddead pun sudah mengambil posisi agar tidak terdetek oleh Recon. Namun kita lihat Xpero dan juga Goddead. Xpero pun harus tumbang. Sangat disayangkan sekali. Quad kill yang diamankan oleh Goddead. 10-3. Force buy possible untuk tim RRQ di round yang berikutnya. Sayang sekali. Harusnya round ini bisa menjadi kunci bagi RRQ untuk kembali masuk ke dalam game ini. Namun dengan pistol round ini Genji berhasil untuk mengunci double digits. Kita lihat force buy dari RRQ. Ini force buy yang bakal menjadi pisau bermata dua. Namun gue expect mereka akan bermain lebih eksplosif. Dan flash akan dipersiapkan oleh 2GE. Paranoia langsung keluar, memberikan jalan bagi EJ untuk langsung mempersiapkan dashnya. Oh, gagal dash EJ, no! Dashnya gagal, mentok ke dinding. Kali bersama teammate-nya. RRQ mulai masuk ke arah lane. Recon sempurna, tapi Sylvan berhasil menangkap EJ. King juga ikut ke dalam pesta kill, namun 2 kill cepat dari RRQ. 2 Fuji juga bahkan. 2 melawan 3. Goddead dengan Bulldog. Meteor datang dari arah spawn. 3 melawan 2, Spike akan di-tap.
akan di stick bahkan. Spike planted. Keluar, dash into the smoke, bermain gila. Dan tentu saja RRQ berhasil memenangkan round tersebut. Untung saja mereka berhasil untuk merecover malapetaka di awal tadi. Ya, gua melihat kejadian yang serupa seperti pertandingan di hari yang kedua. Yang bedanya ini dilakukan oleh Round. siapa? IJ. Oh iya. Sebelumnya Mas Karosi. Rossi, oke. Tapi untungnya juga para pemain dari tim RRQ bisa mengantisipasi apa yang dilakukan oleh para pemain Genji. Jadi momentum didapatkan sekarang. Setup cepat. Itu dia IJ akan memfollow up flash yang memang sudah sering kali dilakukan ketika bermain di Essen. Ketika setup ke arah A side itu pernah dilakukan juga oleh IJ ketika melawan dari Global Esports. Sekarang ada satu buah shorty, nyaris saja IJ tidak tertek satu peluru pun. Shorty-nya miss. Xvero bisa mendapatkan IS. Ini dia mulai bangkit tapi Meteor bisa mendapatkan kill sebelum tumbang di tangan Xvero, double kill. 2 melawan 4 sekarang. Seharusnya ini menjadi angka yang akan mudah didapatkan oleh tim RRQ. Dan Genji King bersama dengan Goddead. Ada Shorty di tangan bersama dengan Sheriff. Di tangan seorang King. Namun Elmimor akan menunggu timing. Tidak mau gegabah. Dia tetap ingin hidup membawa arsenal yang ia punya. Hits, harus hati-hati. Nge-save-nya jangan cepat-cepat. Ngeri-ngerinya. Harusnya enggak aman ini. Sudah aman, karena kita tahu pernah ada kejadian save terlalu cepat dan di defuse. YTTA 5-10 RRQ mulai bangkit. Ya. 10 setengah dari angka yang dimiliki oleh Genji, tapi ujian sesungguhnya adalah round ini karena Genji bisa untuk melakukan gun round mereka, membeli senjata yang jauh lebih mumpuni. Namun RRQ 11-12 sebenarnya arsenal mereka. Hitungannya sih bonus ini ya harusnya bagi RRQ. Ya, Karena mereka juga udah mulai membangun ekonomi mereka bermain dengan senjata sisaan. Bahkan Elmimor masih menggunakan bulldog dari round kedua tadi di second half. 0 point. Dekat. One way smoke. Meteor berhasil untuk menyelip masuk. Jauh, Goddead low HP Sylvan. Backup yang sangat sempurna. Tapi spray down dari Flipster langsung dibuat hambar. Karena adanya King yang datang dari arah belakang. 2GE mencoba untuk masuk dalam site, nge-plan dulu spike-nya. Bermain dekat dia dengan generator, tapi ada 4 pemain yang haus darah mencari 2GE. Pemain ini bermain sangat memukau di series ini, namun apakah dia bisa melakukan clutch? Tertag, Shadow Step gagal Shadow Step-nya ternyata. Dan akan nge-spray ke arah TS. Melihat adanya Goddead 1v1 situation, 23 HP. Tap dari King, 2GE bermain sabar, tidak terpancing untuk melakukan picking pun. Bermain sabar, 2GE! Oh, what a clutch! Sendirian dia tersisa, namun tulang punggung dari RRQ memastikan bahwa tim ini tidak akan runtuh dalam waktu dekat ini. ya. Ini dia 2GE memberikan harapan yang besar untuk tim RRQ. Bagaimana kuat kill yang ia persembahkan membuat semangat kembali akan didapatkan. Tentunya eco round sekarang untuk tim Genji 6-10 RRQ. Mulai bisa baca permainan dari tim Genji. Namun tetap saja setup demi setup yang dilakukan oleh tim RRQ harus lebih waspada lagi. Karena mengingat pemain-pemain dari tim RRQ bisa saja terkena eco round. Mereka harus respect. Ada push yang dilakukan. Elmimor bergetar. Jadi dia harus reset lagi aimnya. Coba untuk balik daripada ia tumbang dengan Sheriff. Lebih baik ia bersatu
bergabung dengan teman-teman lainnya yang akan melakukan eksekusi. Terbaca sudah di mana ada Elmimor, itu adalah flank yang dijaga oleh dia. Jadi pemain-pemain dari tim Genji mulai menguatkan side A-nya. Dan menurut gua RRQ harus mengurungkan niat untuk melakukan setup di arah side A, dan itu dia Meteor dapatkan informasi mid yang dihajar oleh para pemain RRQ. Setup mulai dilakukan, gerasak gerusuk karena gak banyak waktu untuk tim RRQ. 30 detik, namun side B sudah dijaga oleh dua pemain. Ada King bersama dengan pemain lainnya. Meteor pun bisa mendapatkan kill. Oh my god, ada Nanoswarm yang membakar Flip Ceder. Spike-nya pun drop. 10 detik, ataupun kita lihat sekarang tidak ada waktu. Thrifty bahkan didapatkan oleh tim Genji. Informasi yang mahal didapatkan oleh Meteor sehingga mereka rotasi Nusantara, dan timeout pun di-call oleh tim RRQ. Good move dari Meteor. Tapi sayang sekali RRQ tidak bisa mengkapitalisasikan momentum yang sudah terbangun. Meteor masuk dan para pemain Genji berhasil memaku angka ke-11, angka kembar. Mereka 2 angka lagi menuju lower bracket final. Sementara bagi para pemain RRQ, gigit jari merupakan satu hal yang bisa mereka lakukan, karena ini benar-benar full of pressure. Menghadapi round ini, King punya lockdown, got that, memiliki null command. Jadi mereka harus lebih awas lagi. Tapi RRQ dengan timeout ini, gue berharap mereka bisa meracik, meramu sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk round selanjutnya. Dan sekarang round penentu menurut gue di series ini. Round penting bagi RRQ untuk menang. Karena dengan round ini mereka setidaknya bisa mendapatkan ruang bernafas. Sekarang sepertinya ada setup di RX bagi para pemain Genji. Recon dekat, dibantu dengan pop flash, namun belum ada korban jiwa. Ada satu buah Blade juga yang membantu Meteor untuk men-take down Elmimor. Spike drop, Xfero masih menjadi duri dalam daging, namun berhasil dicabut. 3 melawan 4, 2 orang di spawn, dikejar Flip Ceder. Berhasil membunuh Meteor yang terlalu agresif. King pun tertag, low HP. Fragment dibalas fragment. Spike biar saja di sana, karena 2GE punya From the Shadows. Jadi A side-nya diambil dulu, baru mereka bakal ambil Spike. Benar saja teleport untuk nge-secure Spike-nya. Smoke mulai masuk. TS akan dites dia di dalam site. 0 point. Langsung null command dibuka oleh Flip Ceder untuk membeli waktu. 3 melawan 3, namun King dan Goddead benar-benar low HP. King 5 HP, Goddead 30 HP. Menunggu null command ini selesai, lockdown akan ditancapkan. Null command pun sepertinya akan dibuka sebentar lagi. Tapi Goddead mendapatkan EJ 2GE. Cepat dengan balasannya, langsung mengungsi ke arah Wine. TS dan juga King, plan ini cukup terbuka, namun agak sedikit enak bagi para pemain Genji. Dart, TS mendapatkan 2GE. Flip Ceder membalas 1v1, low HP dua-duanya. Flip Ceder, oh, kalah dia dengan King. Sangat disayangkan. Flip Ceder kalah dan Genji mengunci match point. Oh, gua kira Flip Ceder akan melakukan jumping ataupun check, melakukan swing. Shock dart-nya dimakan mentah-mentah. King 5 Dan ini HP. dia. Wow, swing lebar 5 HP, literally 5 HP. Dan sekarang tentunya ekonomi dari tim RRQ apa adanya. Ada Spectre, Stinger, Hunter's Fury ready. Bermain cepat sepertinya side B yang akan dituju. Paranoia, 0 point dikeluarkan. Mulai bergerak para pemain dari tim RRQ. Dan itu dia setup. Entry mulai dilakukan, side B dibiarkan.
untuk diambil alih. Retake yang akan dilakukan oleh para pemain dari tim Genji. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan dengan retake ini. Hunter's Fury pun sudah siap. Jadi post plane ini akan semakin kuat. Oh, ternyata langsung dibuka Hunter Fury tanpa pikir panjang. Meteor pun harus tumbang karena mereka tahu ada null command. Jadi dibuka Hunter Fury tersebut. Elmimor tertag dengan adanya satu body con dan sekarang drone pun dibuka. Tertag juga satu pemain di arah B-main akan tumbang. Elmimor, oh my god, TS mendapatkan kill pada rekan yaitu King. Satu kill dapatkan. Crossfire tidak sempurna. Flip Jeder bisa melakukan trade-nya. 1 melawan 3. Masih ada harapan tentunya untuk tim RRQ 7-12. Masih winnable. Masih bisa, masih ada asa untuk mendekat dan melakukan comeback. Hunter's Fury di tangan TS ready sebagai counter natural terhadap lockdown tersebut. Namun RRQ tetap berusaha maju ini. Shock dart sedikit roll ya dari TS. Mungkin dia coba untuk target next Pharaoh, namun King low HP jadi cukup sulit. Sekarang round penting bagi para pemain RRQ. Flow shock dart menggagalkan drone dari Xpero dengan begitu spontan. Tapi kelihatannya RRQ akan mencoba untuk hit dulu ke area B-side-nya. Lagi-lagi fast hit. Elmimor menangkap TS dengan nano sword-nya. Recon dekat ke arah spawn. King diuji di backside. Pop flash sempurna dari teammate-nya. King akan coba untuk di-bread. Dapat 2 kill, dia masih survive sebagai seorang malaikat pencabut nyawa dan mencabut kesempatan RRQ untuk lolos ke Champions. Genji akan terus maju menuju lower bracket final. RRQ, the dream is done. Selesai perjalanan untuk tim RRQ di LCQ Pacific 2023. GGWP tentunya untuk tim RRQ, kita respect perjalanan mereka sudah cukup panjang sampai sejauh ini. Dan tentunya Genji, closing yang sangat gila dilakukan oleh King. Bertahan